Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dears. Here we are meeting again with Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. Today we are going to talk more and kind of repetition for finite and non-finite verbs. Jadi hari ini kita bahas kembali tentang finite and non-finite verbs as I have seen your post-test score last week. It has been not enough. Jadi tidak cukup. Sepertinya Miss rasa kalian belum cukup memahaminya. Jadi hari ini Miss akan membahas dan memperdalami lagi tentang finite and non-finite verbs ini. Semacam pengulangan supaya kalian lebih mengerti lagi. Nah, kemarin terakhir kita di summary-nya atau inti dari finite and non-finite verbs ini, ya kan? Nah, finite verbs ini kemarin Miss bilang intinya adalah dari kata kerja itu, di suatu kalimat itu, dari kata kerjanya itu, dia menunjukkan tenses, baik present atau past. Dari kalimat tersebut menunjukkan tenses present dan past-nya. Itu yang pertama, ya. Ingat, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, verb-nya itu mempunyai subjek dan verb. Nah, otomatis subjek dan verb, otomatis ya kan? Verb-nya ini adalah finite verb. Nah, lalu dia menggunakan action verb atau stative verb. Kemarin sudah kita bahas apa perbedaan action dan stative verb, apa perbedaan transitive dan intransitive verb, apa itu linking verb dan auxiliary verb. Nah, semua jenis verb yang ini adalah termasuk ke dalam finite verbs. Nah, kalau kalian penasaran, if you wonder what are they here, apa saja itu action verb, stative verb, transitive verb, intransitive verb, linking verb, and auxiliary verb, please reopen again my explanation about finite and non-finite verbs in season 1, di part 1-nya. Nah, kalian bisa lihat lagi penjelasan Miss di bagian pertama kemarin tentang finite and non-finite verbs. I thought it was such a deep explanation. Jadi sangat dalam sekali kemarin Miss bahas finite and non-finite verbs-nya. Jadi hari ini kita akan ulang lagi. Nah, kalau yang masalah apa itu action, stative, dan ini semua itu apa, kalian bisa buka di part 1-nya. Nah, kalau yang non-finite verbs itu ciri-cirinya dia tidak mempunyai subjek. Itu dia tidak mempunyai subjek atau verb. Jadi dia termasuk ke dalam phrase, ya. Sesuatu yang tidak memiliki subjek dan verb sebagai pelengkap di suatu kalimat tersebut, itulah disebut dengan phrase, ya kan? Nah, phrase yang ada di dalam verb yang ada di dalam phrase itulah yang disebut dengan non-finite verbs. Nah, satu lagi, kalau verbnya di dalam klausa itu atau di dalam kalimat tersebut ada verb ing atau biasa disebut dengan present participle, itu sudah pasti non-finite verbs. Itu saja intinya. Itu sudah pasti non-finite verbs yang berfungsi bisa sebagai adjective dan adverb. Nah, Miss, bagaimana cara kita melihat fungsi si present participle ini atau verb ing ini yang dia disebut sebagai non-finite verbs ini, apakah dia sebagai adjective atau sebagai adverb? Nah, kalian bisa melihat dari meaningnya, dari artinya. Dari meaningnya dan artinya tersebut, dia menunjukkan dia sebagai untuk menerangkan si noun. Nah, kalau dia menerangkan si noun, menerangkan si benda, otomatis dia berfungsi sebagai adjektif, yaitu kata sifat. Kalau dia berfungsi untuk menerangkan si sebuah kegiatan, misalnya untuk menjawab pertanyaan how gitu, itu dia berfungsi sebagai kata keterangan atau adverb. Nah, using gerund. Nah, gerund itu di dalam kalimat sudah pasti dia non-finite verbs. Nah, gerund itu apa, Miss? Dia verb ing. Nah, ini verb ing juga. Verb ing atau present participle yang
berfungsi sebagai noun di dalam kalimat itu disebut gerund. Nah, kalau dia fungsinya sebagai noun di kalimat tersebut, sebagai kata benda di kalimat tersebut, maka dia disebut gerund. Nah, otomatis ini disebut sebagai non-finite verbs. Verbs yang non-finite, tidak terbatas. Nah, selanjutnya, using to infinitive. To infinitive itu adalah to plus verb on. Misalnya to walk, to call, to run. Nah, itu dia contoh to infinitive. Nah, to infinitive ini bisa berfungsi sebagai noun, bisa berfungsi sebagai adjective, bisa berfungsi sebagai adverb di dalam kalimat tersebut tergantung meaningnya dan kedudukannya. Nah, lanjut ada dia juga si non-finite verbs ini sudah pasti ketika ada bare infinitive di dalam kalimat tersebut, maka dia sudah pasti non-finite verbs. Bare infinitive itu apa, Miss? Kata kerja dasar, kata kerja pokok yang belum ditambah apapun. Nah, itu verb 1. Kata kerja dasar, kata kerja pokok yang belum ditambah apapun. Nah, dia bisa berfungsi sebagai noun dan dia juga bisa berfungsi sebagai verb di dalam kalimat tersebut. Otomatis, ketika dia berfungsi sebagai verb di kalimat tersebut, maka verbnya ini adalah disebut non-finite verbs. Nah, yang terakhir, sudah pasti dia non-finite verbs ketika dalam kalimat tersebut menggunakan verb 3 atau past participle. Kalau tadi verb ing disebut dengan present participle, verb 3 itu disebut juga dengan past participle. Dia bisa berfungsi sebagai adjective dan adverb juga dalam kalimat tersebut sama dengan verb ing ini. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang penjelasan present participle, gerund, to infinitive, bare infinitive, atau past participle ini, kalian juga bisa lihat di part 1 kemarin, ya, last week. Oke. To make you deeper understanding this material about finite and non-finite verbs, we can do the exercises. Nah, kita bisa langsung ke contoh soal. Biasanya dengan membahas contoh soal itu langsung mengerti bagaimana sih finite and non-finite verbs ini. Nah, as I remember last week, I haven't discussed any exercise yet. Jadi minggu kemarin Miss belum sempat ada bahas contoh soal, ya kan? Mungkin karena itulah nilai post test kalian sedikit tidak mencapai high score-nya, ya. Nah, nih contoh yang pertama ada I really don't want to work every weekend. Nah, sebenarnya inti dari memahami finite and non-finite verb ini gampang, hanya saja yang mungkin membuat kalian susah itu label-labelnya, seperti ada past participle, present participle, gerund, and etc. ya kan. Nah, itu hanya label-labelnya saja sebagai trigger untuk menunjukkan penggunaan si finite and non-finite verbs ini. Itu hanya digunakan sebagai penunjuk, ya, atau tanda dari apakah kita melabeli verb ini sebagai finite verb atau kita melabelinya itu sebagai non-finite verbs. Itu aja intinya. Nah, jadi untuk lebih gampangnya lagi, kita lihat nih contoh soalnya. I really don't want to work every weekend. Nah, pilihannya itu ada infinitive sebagai adjective, infinitive sebagai adverb, infinitive sebagai noun. Nah, yang digaris bawahi adalah to work. Berarti pertanyaannya, to work ini apa? Ya kan? Dia finite atau non-finite. Nah, termasuk ke dalam infinitive dan berfungsi sebagai apa, begitu. Karena di sini dia aja infinitive, ya kan? Infinitive itu apa? To plus verb 1, to work. Ini adalah infinitive. Nah, fungsinya dalam kalimat ini apa? Nah, Miss kasih tahu dulu. To work di sini adalah non-finite verbs dan want di sini dan don't di sini, don't want ini adalah finite verbnya. Yang finite itu dia yang kata kerja utama di dalam kalimat itu, dan kalau yang non-finite adalah kata kerja pelengkap atau dia hanya melengkapi kalimat tersebut, begitulah intinya. Ya, kalau dia finite dia yang dasar, yang paling dasar di dalam kalimat itu. Nah, itu dia. Nah, kita lihat di sini to work. Aku sangat tidak ingin bekerja setiap akhir pekan. Untuk bekerja.
di akhir pekan. Nah, untuk memutuskan si infinitif ini berfungsi sebagai apa di kalimat ini, apakah dia sebagai adjective, adverb, atau noun, perhatikan di sini dia melengkapi siapa, melengkapi apa dalam kalimat ini. Dia melengkapi si want, ya kan? Dia tidak ingin bekerja, berarti melengkapi si want, melengkapi si verbnya, iya kan? Melengkapi si verbnya, otomatis dia adalah sebuah adverb, ya. Kata kerja yang menerangkan kata kerja sebelumnya itu berfungsi sebagai adverb. Nah, maka di sini jawabannya adalah B, infinitive adverb. Next, she studied hard to pass the test. The finite verb is, nah di sini kita ditanya finite verbnya. Finite verbnya itu yang mana? Seperti yang Miss bilang tadi, kata kerja pokoknya, kata kerja utamanya di dalam kalimat itu. Yang mana kata kerja utamanya? Nah, ini dia kata kerja utamanya. Dia sebagai kata kerja utama di dalam kalimat tersebut. Dia juga menunjukkan tenses di sini. Semua kata kerja yang menunjukkan tenses, baik itu yang menunjukkan tenses present atau past di dalam kalimat, itu adalah finite verb. Nah, di verb studied ini menunjukkan kalau tenses yang digunakan kalimat ini adalah past tense, ya kan? Studied. Nah, of course, studied adalah finite verb-nya. Nah, jawabannya adalah yang A. Oke, next. Yang nomor 3. Audrey found the story very amusing. Nah, di sini yang digarisbawahi amusing. Sama seperti nomor 1 tadi, ditanya amusing ini apa? Nah, apakah dia past participle atau present participle? Itu dulu yang ditanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau past participle verb 3, kalau present participle adalah verb ing. Otomatis dia adalah verb ing. Berarti yang A dicoret. Nah, dia berfungsi sebagai adjective atau verb di dalam kalimat ini. Audrey menemukan ceritanya itu sangat menarik. Nah, sangat menarik itu, menarik adalah contoh kata sifat. Ya kan? Contoh kata sifat. Berarti jawabannya adalah yang B, adjective. Terlebih lagi, si amusing ini menerangkan siapa? Si story, si noun kan? Yang menarik itu si story, si noun. Berarti maka dia disebut sebagai adjective. Oke, next. It has been raining since yesterday. Cuaca atau itu sudah sedang hujan sejak kemarin. Pokoknya sudah sedang hujan sejak kemarin. Nah, itu intinya. Ini adalah contoh tenses apa? Present, ya, present, perfect, continuous. Dari mana Miss tahu, Miss? Karena ada has dan verb 3 di sini, otomatis dia perfect. Kenapa dia present? Karena di sini yang digunakan adalah has, bukan had. Present, perfect, continuous. Kenapa continuous? Karena ada verb ing di sini. Oke? Nah, yang digarisbawahi adalah raining. Nah, raining ini present participle atau past participle? Verb ing. Of course, present participle, ya kan? Past participle kita coret. Berarti fungsinya sebagai adjective atau verb di sini. Nah, seperti yang Miss jelaskan tadi, ini adalah sebuah tenses yang menunjukkan dia adalah berfungsi sebagai verb, bukan adjective. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, begitu saja sebenarnya pembahasan finite non-finite verbs ini. Sebenarnya sangat simple. Cuman label-label yang menunjukkan penggunaan past participle, present participle, gerund, infinitive, dan bare infinitive itu banyak sekali label-labelnya sehingga membuat kalian bingung. Sebenarnya sangat gampang. Nah, nomor 5, cooking is difficult. Nah, cooking di sini digarisbawahi. Apakah cooking ini sebagai finite atau non-finite verb? Atau both, even both, ya kan, keduanya. Of course, kalau keduanya tidak mungkin bisa, ya kan, karena satu verb di dalam kalimat tersebut hanya bisa berfungsi sebagai satu saja, bisa hanya sebagai finite saja atau hanya sebagai non-finite saja, ya kan? Nah, cooking di sini adalah kata kerja finite atau non-finite, ya. Kita lihat di sini,
kata kerja utamanya adalah yang ini, ya kan, yang is, ya kan, yang menunjukkan penggunaan tenses di dalam kalimat ini adalah si is, ya kan, yang menunjukkan kalau kalimat ini menggunakan tenses perfect tense, ya kan. Berarti cooking ini adalah non-finite, yaitu jiran, ya kan, jiran. Kenapa jiran, Miss? Karena verb ing yang berfungsi sebagai noun. Kenapa dia berfungsi sebagai noun, Miss? Karena cooking di sini, cooking adalah verb ing, ya, verb ing yang berfungsi sebagai noun, maka dia disebut jiran. Dia berfungsi sebagai noun. Coba kita ganti dengan it. Bisa kan? Maka dia berfungsi sebagai noun di sini. Yang diterangkan adalah si cooking. Cooking bisa ganti dengan it, dan dia juga berada di depan menerangkan si difficult ini, menerangkan si cooking juga, berarti dia berfungsi sebagai kata benda di kalimat ini. Okay, next, number 6. I have something to eat before leaving. Ya, aku punya sesuatu untuk dimakan sebelum pergi. Nah, di sini yang ditanya adalah apakah have itu finite atau to eat itu yang finite atau have itu non-finite. Nah, coba cari kata kerja utamanya di dalam kalimat ini. Nah, kata kerja utamanya di sini adalah yang have. Kenapa have, Miss? Karena di sini ada to eat. To if itu adalah to infinitive. Of course, dia adalah non-finite, ya kan? Berarti salah, yang to eat ini finite, katanya salah. To eat itu adalah non-finite, ya kan? Karena to infinitive, yaitu sebagai non-finite. Berarti kata kerja utamanya adalah yang have. Setiap kata kerja utama di dalam kalimat tersebut adalah finite verbs. Jadi jawabannya adalah yang A. Okay, next. Number 7. I spoke to Emily last night, talking about the party. Nah, kita cari di sini yang finite yang mana, yang non-finite yang mana. Pertama kita cari kata kerja utamanya. Kata kerja utamanya yang tidak dibubuhi apapun. Dan dia, kata kerja tersebut menunjukkan present atau past lah kalimat tersebut. Nah, itulah finite. Kita bisa lihat langsung di sini spoke. Spoke menunjukkan kalimat ini adalah past tense karena dia menggunakan verb to. Of course, dia juga sebagai kata kerja utama di sini. Maka of course spoke itu adalah finite verbs. Nah, ada verb selanjutnya itu talking, yaitu present participle. Talking ini of course dia non-finite. Berarti jawabannya adalah yang A. Spoke itu adalah finite verbs. Next, number 8. I spoke to Emily last night talking about the party. Ini sama seperti soal sebelumnya, tapi yang ditanya ini adalah talking-nya, ya. Talking-nya itu apa? Apakah dia gerund atau present participle, ya? Miss, bagaimana kita membedakan apakah dia gerund atau present participle? Kan mereka sama-sama verb ing. Nah, kalau dia gerund itu dia verb ing yang berfungsi sebagai noun di dalam kalimat tersebut, ya kan? Nah, kita lihat fungsinya sehingga kita bisa memutuskan apakah itu gerund atau present participle. Fungsinya di sini membicarakan tentang pesta. Berarti membicarakan tentang pesta ini menerangkan si apa? Si subjek membicarakan tentang apa, begitu ya kan? Berarti menerangkan si I spoke. Berarti dia sebagai menerangkan apa yang dibicarakan, yaitu about the party, about the noun. Berarti dia di sini menerangkan si noun, ya kan? Menerangkan si noun, si I dan the party, menghubungkan si I dan the party. Berarti dia berfungsi sebagai, maka talking di sini adalah noun, ya kan? Talking about the party adalah lanjutan dari keterangan si kalimat pertama, maka dia sebagai noun di sini. Oke, maka jawabannya adalah gerund noun. Next, number 9. The teacher encouraged students to study hard. Guru merangsang siswanya untuk belajar dengan keras, gitu ya. Berarti yang ditanya adalah encourage. Encourage di sini past participle, ya kan? Berfungsi sebagai apa? Adjective, verb atau adverb. Nah, encourage di sini adalah juga sebagai kata kerja utama, ya kan? Dia menunjukkan penggunaan tenses di dalam kalimat ini. Nah, tensesnya apa? Past tense. Karena kita lihat di sini encourage ini ditambah ed, ya kan? Karena ini regular verb ditambah ed, maka ini adalah past tense. Of course, dia berfungsi sebagai verb.
ya. Be yang past participle verb, use as verb. Next, number 10, the last one is playing violin is really difficult. Memainkan biola sangat sulit. Nah, di sini yang kita cari adalah yang mana finite dan yang mana non-finite verbs-nya. Nah, playing di sini berfungsi sebagai playing violin, ya, gerund, karena dia berada di depan dan berfungsi sebagai noun. Bisa kita ganti it, ya kan? It is really difficult, ya kan? Berarti dia berfungsi sebagai noun. Maka di sini dia gerund, maka playing violin is non-finite. Ya kan? Nah, kata kerja utamanya menunjukkan tenses dalam kalimat tersebut adalah si is, yaitu present tense yang digunakan dalam kalimat ini, ya kan? Maka is itu adalah finite verbs. Mana dia tidak ada berarti salah berarti yang benar adalah yang A. Playing itu adalah non-finite verbs. Nah, I think it was really such a deep explanation. Ditambah lagi exercise-nya, Miss menjelaskan tentang cara-cara menjawab soalnya yang lebih cepat supaya kalian tidak pusing, ya kan? So I really expect that you understand this material so far, but still as usual, if you have and you don't understand still about this material, please ask me. Okay, please kindly ask me. Okay, see you to the next meeting, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.